Mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu dianggapkan berjumlah 300 juta dan bahasa Melayu adalah antara bahasa paling ramai penutur di dunia. Malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Sebab kita bekerjasama dengan Indonesia untuk membina bahasa Melayu di peringkat rantauan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, kita tahu ya, di kawasan Asia Tenggara ini ada beberapa negara yang menggunakan bahasa yang bersumber ataupun berakar dari bahasa Melayu. Tetapi tentunya setiap negara ini ada perbedaannya masing-masing, terutama dari segi penyerapan bahasa asing yang dimasukkan ke dalam kamus bahasanya masing-masing juga. Nah, dalam lingkup negara-negara yang menggunakan akar bahasa Melayu tentunya ada satu kerjasama, seperti halnya Indonesia, Malaysia, juga Brunei, satu kerjasama di bidang bahasa yaitu namanya Mabim. Tentunya kerjasama ini bertujuan untuk merumuskan penyetaraan baik itu dari segi ejaan dan lain-lain. Dan mungkin juga ada dari salah satu anggota ingin mengatasnamakan atas bahasa Melayu untuk bisa diangkat di antar bangsa ke ranah yang lebih luas. Tentunya hal ini menimbulkan satu perdebatan ya, ketika setiap negara itu ada perbedaan bahasa, terutama dari penyerapan bahasa asing ke kamus bahasanya masing-masing. Dalam hal ini tentunya seperti Indonesia tidak setuju ya. Salah satu anggota ingin memperjuangkan dengan atas nama bahasa Melayu untuk bisa diantarbangsakan seperti hanya di UNESCO, di PBB. Bangsa Indonesia jelas menolak. Untuk lebih jelasnya kita akan simak ya bagaimana profesor ini menjelaskan kenapa Indonesia memutuskan untuk bisa memperjuangkan bahasa Indonesianya harus tanpa dilabeli dengan nama apapun. Kita langsung lihat videonya. Dan bermesyuarat. Kalau walaupun terdapat fakta menyatakan bahawa penutur bahasa Melayu dianggapkan berjumlah 300 juta dan bahasa Melayu adalah antara bahasa paling ramai penutur di dunia, walaupun belum lagi ada sambutan hari yang khusus untuk bahasa Melayu pada peringkat dunia UNESCO, sebagaimana bahasa lain seperti bahasa Arab, Perancis dan juga Mandarin. Jadi apa pandangan daripada Prof, Doktor dan juga Saudara Hanapi tentang perkara ini? Perlu sambutan? Prof? Ya, tentang sambutan terhadap bahasa Melayu di peringkat dunia, ya khususnya di UNESCO itu. Dalam hal ini, ya Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ketujuh. Setakat ini 6 bahasa telah diangkat menjadi bahasa-bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu seperti yang disebutkan oleh Hani tadi. Dan Indonesia berhasrat pada tahun 2045, tak lama lagi, dalam 40 tahun lagi, Indonesia mahu merealisasikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ketujuh untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dari satu segi ia bagus sekali lah, tetapi mereka menegaskan, ya saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka semasa kami berseminar dan bermesyuarat pada tahun 2019, iaitu April di Kuala Lumpur, sewaktu adanya Mabim itu, iaitu mesyuarat
tahunan ataupun dui tahunan Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia. Mereka berkata mereka mau jalan sendiri-sendiri. Maknanya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ketujuh di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mereka tidak mau bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mau jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Jadi bagi saya mereka boleh saja melakukannya sendiri, sebab seperti yang dikatakan oleh saudara Hanafi tadi, daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ini, 270 datang daripada Indonesia. Jadi mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Dan kalaulah betul bahasa Melayu itu nak diangkat menjadi bahasa penting di dunia, pasti mereka yang nak mengangkat itu akan ke Malaysia untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi mereka pasti akan mendapati ia melekut di tepi gantang di Malaysia. Ia tidak ada legasi semasa. Di Indonesia memang ia ada legasi semasa yang cukup kuat, dan kita dapat lihat para pemimpin Indonesia semenjak dahulu sampai ke hari ini, dan saya kira selama-lamanya akan berucap dalam bahasa Indonesia di Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, saya kira 2-3 minggu ataupun beberapa hari yang lepas ada perhimpunan ini. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Sebab kita bekerjasama dengan Indonesia untuk membina bahasa Melayu di peringkat rantauan ini. Sehingga kan kita sanggup mengorbankan bertanda. Kalau dahulu kita yang tua-tua ni untuk mengeja semak dengan semak tu, ejaannya lain. Kalau semak belukar tu, tu ada tanda di atas itu. Semak nya tak ada apa-apa. Jadi itulah ejaan kita guna pakai. Ejaan Zabah sebelum kita lancarkan yang baru bersama-sama dengan Indonesia ini pada tahun 72. Kita korbankan yang itu. Dan sekarang mereka nak tinggalkan kita. Oke teman-teman ya, demikian sebuah video yang menarik yang membahas bagaimana Indonesia harus meninggalkan satu kerjasama di bidang bahasa untuk bisa memperjuangkan bahasa Indonesia yang tanpa label apapun, ya harus dengan nama bahasa Indonesia. Indonesia sudah punya bahasa sendiri, sudah punya nama sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Tentunya kalau dibandingkan dengan bahasa yang dipergunakan di Malaysia, tentunya ada perbedaan, terutama dari segi penyerapan dari bahasa-bahasa asing. Ini jelas berbeda, dan mengingat bahwa Indonesia juga sadar penutur yang paling besar adalah bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia sudah berdiri sendiri menjadi bahasa resmi nasional sebagai bahasa pemersatu. Oke, sepertinya profesor ini merasa kecewa dalam satu kerjasama di bidang bahasa ini, terutama hilangnya satu ejaan yang dulu pernah dipakai. Memang ejaan dulu dengan sekarang memang beda, teman-teman, karena sudah ditinggalkan oleh Indonesia yang ingin mengembangkan, memperjuangkan agar bahasa Indonesia bisa mencapai ke level internasional. Tapi terbukti ya, tanpa dilabeli apapun, ya, tanpa ada campur dari negara manapun, ternyata bahasa Indonesia dengan penutur yang lumayan banyak, dan alhamdulillah bahasa Indonesia sudah sampai di level internasional, bisa menjadi bahasa resmi di UNESCO. Silakan teman-teman, kalaupun mau berkomentar, menambahkan pendapatnya, bisa tulis saja di
bawah video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.